Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 47. Triliunan. Manajer lobi itu tercengang, dia tidak menyangka bahwa pemuda yang berpakaian biasa tersebut memiliki simpanan triliunan di bank mereka. Untung saja dia sangat berlapang dada dan tidak mempermasalahkan hal tersebut, manajer kembali berkata. Jika dia benar-benar marah dan masalah ini terdengar sampai ke kantor pusat, kita semua akan dipecat. Bank memiliki target kinerja deposit per tahunnya, nasabah penting seperti Fernando sudah seperti dewa penolong bagi mereka. Jika karena masalah ini Fernando sampai mengambil semua tabungannya, itu akan menjadi bencana besar bagi mereka. Di sore hari, matahari terbenam menampakkan langit yang merah. Setelah makan, Fernando dan Sarah jalan-jalan bergandengan tangan di sekitar perumahan, ini adalah kebiasaan mereka sejak lama. Sayang, hari ini pimpinan perusahaan bilang, bila dalam 2 atau 3 bulan kualifikasiku sudah cukup, aku akan mendapatkan promosi lagi. Sarah berkata dengan gembira, aku tidak tahu kenapa, para petinggi di perusahaan sangat menghargaiku, para dewan direksi yang mengajukan agar aku diangkat menjadi manajer keuangan. Bukankah itu bagus? Kamu sedang menuju puncak hidupmu. Fernando tersenyum. Haha. Tapi aku masih tidak mengerti, di perusahaan, kemampuan bisnisku bisa dikatakan biasa saja, tidak cukup bagus untuk dipromosikan. Sarah merasa sangat bingung. Sudahlah, aku tidak mau memikirkannya lagi pula tidak ada salahnya, gajiku juga meningkat, kedepannya kita berusaha bersama untuk membeli apartemen baru. Jika kita tinggal di sana bagaimana? Fernando menunjuk sisi barat Taman Bahagia. Di sana ada sebuah gunung, di tengah gunung terlihat beberapa villa. Villa Gunung Idaman Awan. Sarah terkejut dan kemudian berkata, sayang, jangan bercanda, villa di sana harganya puluhan miliar. Kita tidak akan sanggup membelinya. Gunung itu namanya Gunung Idaman Awan, pegunungan tersebut dikelilingi awan dan kabut, udara di sekitarnya masih sangat bersih. Itu juga merupakan kawasan villa kelas atas di kota Lautan Timur, yang bisa tinggal di sana hanyalah konglomerat yang memiliki posisi penting. Tunggu 2-3 tahun lagi sampai aku dipromosikan, saat itu uang muka rumah dapat terkumpul, dan kita dapat membeli rumah yang bagus seluas 8-90 meter persegi, kata Sarah penuh harap. Sayang, menurutmu bagaimana rasanya berjalan-jalan di Gunung Idaman Awan? Sarah tiba-tiba menatap Gunung Idaman Awan lagi. Seharusnya terasa nyaman, Fernando tersenyum. Guk guk guk. Tiba-tiba, terdengar gonggongan anjing. Fernando menoleh, dia melihat bahwa seekor German Shepherd dengan tinggi 1 meter. Berdiri di samping depan Sarah, anjing itu menyeringai sambil menjulurkan lidahnya, matanya penuh keganasan dan tampak siap menerkam kapan saja. Sayang, Sarah terkejut. Wajahnya pucat. Gur, guk. German Shepherd itu bersiap melompat, dia mengerahkan seluruh tenaga di kakinya dan langsung menyerang Sarah. Sayang, Sarah yang ketakutan bersembunyi di belakang Fernando, tubuhnya gemetar. Tatapan mata Fernando tiba-tiba menjadi sinis, matanya mengeluarkan hawa dingin. Dia mengangkat kaki kanannya dan menendang dengan keras. Brak. German Shepherd itu ditendang sejauh 3 meter oleh Fernando. Kaing. German Shepherd tersebut merintih kesakitan. Namun, Fernando belum selesai, dia melangkah maju dan memukul kepala German Shepherd dengan ganas. Brak. Kali ini Fernando memukul sekuat tenaga, tanpa ampun. Krek. Terdengar jelas suara tulang German Shepherd yang retak. German Shepherd itu terbaring di tanah, badannya gemetar, dia sampai muntah darah. Sambil melolong kesakitan, napasnya terengah-engah,
dia sudah sekarat. Atiku. Terdengar suara penuh kepanikan dan kesedihan. Seorang wanita yang memakai pakaian dan perhiasan mewah bergegas datang. Wanita itu mengangkat dan memeluk German Shepherd yang sedang melolong kesakitan. Dia menatap Fernando penuh amarah. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu memukul Atiku? Bawa anjing jalan-jalan tapi tidak mengikatnya. Jika aku tidak menyerang anjingmu, istriku sudah terluka. Fernando melirik wanita itu. Jika hari ini Sarah tidak jalan-jalan bersama Fernando, Sarah pasti berada dalam bahaya. Sarah adalah batas bawah Fernando, siapa saja akan mati jika berani menyentuh Sarah. Terluka. Apakah anjingku menggigit seseorang? Apakah kamu buta? Siapa yang digigit oleh anjingku? Teriak wanita itu. Apa aku harus menunggu dia menggigit orang baru memukulnya? Tanya Fernando balik. Kalau menggigit memang kenapa? Wanita itu berkata keras. Walaupun dia menggigit, tapi aku juga punya uang, aku cukup memberikan ganti rugi padamu bukan? Nyawa murahan seperti kalian, mana bisa dibandingkan dengan Atiku? Punya hak kamu memukul Atiku. Fernando terlalu malas untuk membalasnya, percuma saja berbicara dengan wanita yang tidak masuk akal ini. Mungkinkah nyawa seekor anjing lebih penting daripada nyawa seorang manusia? Apa yang terjadi? Terdengar suara lain. Seorang pria berjalan mendekat, tingginya sekitar 1,8 meter, badannya tinggi besar, dia memakai sandal, badannya gemuk dengan muka bulat penuh lemak, di tangannya terlihat ada tali pengikat anjing. Sayang, dia memukul Ati. Wanita itu menunjuk ke arah Fernando. Kaing-kaing. German Shepherd tersebut meraung lagi di pelukannya, kemudian mati tidak bergerak. Ati. Wanita itu tampak linglung, dia memeriksa napas si German Shepherd, wanita tersebut terkulai di tanah dan bergumam dengan tatapan kosong. Sayang, Ati mati. Bocah, kenapa kamu memukul anjingku? Tatapan laki-laki itu sangat tidak ramah ketika memandang Fernando. Anjingku ini harganya 40 juta, dia sudah kami pelihara selama 3 tahun, hubungan kami sangat dekat, sudah seperti keluarga. Membawa anjing jalan-jalan tanpa tali, anjing itu hampir menggigit istriku, kenapa aku tidak boleh memukulnya? Fernando memutar matanya. Kamu memang tidak boleh memukulnya. Ati adalah anakku, atas dasar apa kamu memukul anakku? Wanita itu berteriak lagi. Intinya, kamu telah membunuhnya, aku ingin nyawamu sebagai gantinya. Bocah, menurutmu bagaimana masalah ini bisa kita selesaikan? Pria itu menatap Fernando. Anjingku ini, semua makanannya adalah makanan impor, lebih mahal dibandingkan dengan makanan keluarga kalian. Kamu memukulinya sampai mati, kamu harus ganti rugi 400 juta. Tanpa 400 juta, masalah ini tidak dapat diselesaikan. Aku beritahu kamu, aku adalah orang asli sini, jangan sampai aku menggunakan koneksiku padamu. 400 juta. Apakah kamu sedang bermimpi? Fernando memandang pria itu seperti memandang orang idiot. Kenapa? Apa kamu ingin pura-pura bodoh? Pria itu mengerutkan keningnya. Kamu sudah membunuh anjingku, apa kamu ingin membiarkannya begitu saja? Aku akan mengatakannya untuk yang terakhir kali, anjingmu yang menggigit orang lebih dulu, aku hanya membela diri. Fernando menjadi sedikit tidak sabar. Seandainya bukan karena sejak kecil sudah diajari dengan baik, tidak boleh mudah main tangan, sejak awal Fernando pasti sudah main tangan dan tidak akan banyak bicara lagi, kalau bisa main tangan, dia sudah melakukannya dari tadi. Menggigit orang duluan. Atiku tidak pernah menggigit orang. Selama 3 tahun ini, kami membawa dia jalan-jalan tanpa tali pengikat juga tidak pernah menggigit orang. Kenapa begitu ada kamu, tiba-tiba dia menggigit istrimu? Wanita itu berteriak sembari menatap Sarah, melihat bahwa Sarah begitu cantik dan anggun, kecemburuan terlintas di matanya. Pasti karena istrimu memakai pakaian yang terbuka dan semarak, dalam sekilas bisa dilihat bahwa dia bukan wanita yang baik. Melihat Atiku yang manis, dia pasti ingin menjahilinya, makanya bisa digigit, lanjut wanita itu. Plak,
Begitu dia selesai berbicara, terdengar suara tamparan yang keras. Wajah kiri wanita itu tiba-tiba menjadi merah dan bengkak, terasa panas serta nyeri. "Au, sakit sekali. Kamu berani memukulku." Wanita itu menutupi wajahnya dan menatap Fernando tidak percaya. Tamparan barusan merupakan tamparan dari Fernando. Inilah akibatnya bila berani menghina istri seorang Fernando. "Lupakan jika kamu memukul adikku sampai mati, tapi sekarang kamu berani memukulku." Wanita itu gemetar karena marah. "Aku memang memukulmu, memang kenapa?" Fernando mencemooh wanita itu. Bab 48. Masyarakat kita punya hukum, berdasarkan apa kamu memukul orang? Teriak wanita itu, kemudian diikuti dengan teriakan lainnya. "Lihat ke sini, ada yang memukul orang. Ayo cepat lihat." Pada saat ini, banyak pemilik rumah sekitar sedang berjalan-jalan sambil menikmati udara segar, mereka segera datang begitu mendengar keributan. "Dialah orangnya, dia bukan hanya memukuli anjingku sampai mati, sekarang dia memukulku." Wanita tersebut menunjuk Fernando sambil berteriak ke arah kerumunan. "Kalian semua datang dan nilailah sendiri, atas dasar apa dia berhak untuk memukulku." Hiks, hiks, hiks. Wanita itu berbicara sambil menangis, dia memasang wajah memelas. "Bocah, kamu tidak boleh memukul orang. Ya, meski ada kesalahpahaman, kamu tidak boleh memukul orang." Beberapa bapak tua berkata kepada Fernando. "Keluarga ini mengajak anjing mereka jalan-jalan tanpa menggunakan tali, hampir saja anjing itu menggigitku. Mereka juga mengatakan bahwa nyawa manusia tidak sebanding dengan nyawa anjing. Menurut kalian suamiku pantas memukulnya atau tidak?" Sarah membela dengan marah. "Seperti itu kejadiannya." Penonton tertegun bingung. "Aku ingat, wanita ini sering mengajak anjingnya jalan-jalan tanpa menggunakan tali. 2 hari yang lalu, seseorang mencoba membujuknya untuk menggunakan pengikat, tapi wanita tersebut malah menghinanya. Dia bilang dia punya uang, bahkan meski anjingnya menggigit orang lain, dia bisa membayar mengganti rugi." Kata seorang bibi. "Manusia tidak sebanding anjing." Kata-kata tersebut agak keterlaluan. Iya, bocah ini tidak terlihat seperti orang kaya, tapi tetap tidak boleh diperlakukan seperti itu. Punya uang pun harus punya etika, bagaimana bisa membawa anjing jalan-jalan tanpa tali? Semua penonton tiba-tiba menunjuk ke arah wanita itu, ternyata mereka cukup bijaksana. Sarah menghela napas lega, jika para penonton membela wanita itu, masalahnya akan semakin rumit. "Mengapa kalian menyalahkanku? Aku adalah korban." Wanita tersebut menangis. Saat sang suami melihat semakin banyak orang yang berkerumun, ekspresinya semakin tidak enak. Dia langsung menatap Fernando. "Bocah, insiden anjing menggigit orang ini kita sudahi saja sampai di sini, lagi pula Ati sudah dipukul sampai mati olehmu. Soal ini, aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Tapi kamu memukul istriku, itu adalah kesalahanmu, sekarang kamu harus meminta maaf kepada istriku, kalau tidak, aku akan bersikap kasar kepadamu." Pria itu mengepalkan tinjunya, meremas tulang jarinya sampai berbunyi, dia siap memukul kapan saja. "Minta maaf." Fernando memutar mata kepada pria itu. "Mulut istrimu sangat kotor, dia menghina istriku, jika bukan karena dia wanita, tamparannya tidak akan seringan itu." Mata pria tersebut tiba-tiba menjadi dingin, dia tidak menyangka bocah kurus dan lemah di depannya berani mengatakan hal tersebut. "Jika kamu tidak meminta maaf, aku akan memukulmu sampai kamu bersedia meminta maaf." Pria tersebut tertawa dingin lalu memukul Fernando keras-keras dengan tinjunya. Ada yang berkelahi. Ekspresi para penonton mulai berubah. Pemuda ini tidak mengerti situasi, meskipun pemilik anjing memang tidak beretika, tapi jika dia bisa berbicara seperti itu, dia pasti punya pendukung di belakangnya. "Iya, pemilik anjing sudah mengalah, bukankah masalah ini akan selesai jika pemuda itu meminta maaf? Dengan begitu, masalah dapat diselesaikan dengan baik." Tapi dia malah bersikeras mencari masalah.
Dia benar-benar orang yang tidak mengerti situasi dan suka mencari masalah. Para penonton menggelengkan kepala ke arah Fernando, seolah-olah mereka telah melihat Fernando dipukuli dengan parah. Tapi sesaat kemudian, mereka semua tercengang. Mereka melihat Fernando mengangkat tangan kanannya dan menangkap tangan si pria. Genggaman itu terasa seperti cakar besi, meremas kuat tangan pria tersebut. Sakit. Wajah pria itu berubah, dia merasakan sakit luar biasa di tulang pergelangan tangannya yang diremas sampai terasa remuk. Bocah ini sangat kuat. Pria itu memandang Fernando dengan heran, kemudian dia berteriak lagi. Hanya terdengar suara, krek, yang nyaring. Fernando menendang lutut pria itu, kemudian si pria berlutut dengan satu lutut, keringat dingin menetes dari dahinya. Sakit sekali. Dia meratap dengan putus asa dan merasakan lututnya patah. Keahlian yang hebat. Pemuda ini adalah atlet bela diri. Wah, dari luar dia tidak terlihat seperti itu. Keluarga ini sangat sombong, hari ini mereka diberi pelajaran oleh orang yang tampak lebih lemah dari mereka, mereka pantas mendapatkannya. Mata para penonton berbinar, mereka tidak henti-hentinya merasa kagum. Sayang, kamu baik-baik saja kan? Wanita itu berteriak keras, tetapi dia tetap memeluk Ati dan menolak untuk melepaskan anjing itu. Bocah, kamu tunggu saja pembalasanku. Aku akan membuatmu menyesal atas apa yang terjadi hari ini. Pria itu mengangkat kepalanya, menatap sinis Fernando, kemudian tertatih-tatih berjalan pergi sambil menahan rasa sakit. Sayang, wanita itu mengejar suaminya sambil menggendong Ati, dia menoleh kembali untuk menatap Fernando. Bocah, masalah ini tidak akan selesai begitu saja. Fernando tidak peduli dengan ancaman ini, tetapi terdapat sedikit ketakutan di mata Sarah. Sayang, Sarah memandang Fernando. Tidak apa-apa, ada aku, semuanya akan baik-baik saja. Fernando tersenyum pada Sarah. Baik. Sarah menganggukkan kepalanya, senyum tersebut memberinya rasa aman yang begitu besar. Keesokan harinya, lantai atas gedung 1, Fortune Plaza, Kota Lautan Timur. Fernando melipat tangannya ke belakang sambil menatap kosong ke arah lalu lintas di bawah. Pak Fernando, maaf saya datang terlambat. Seorang pria yang mengenakan setelan sutra dengan wajah persegi berjalan masuk dengan cepat, tatapannya sangat dalam, dia adalah Manurung, Presiden Regional PT Nando Jaya. Bagaimana perkembangan PT Nando akhir-akhir ini? Tanya Fernando dengan santai. Seluruh tubuh Manurung gemetar. Apa maksud dari pertanyaan Fernando ini? Apa ini artinya berarti dia bersiap untuk mulai campur tangan dalam bisnis keluarga? Pak Fernando, belakangan ini PT Nando Jaya terus berkembang dengan stabil. Manurung berkata dan kemudian segera menundukkan kepalanya. Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat pertumbuhan modal perseroan berhasil dipertahankan di atas 10 poin, di saat bersamaan kita mengembangkan bisnis media teknologi, medis dan kesehatan, jasa barang konsumsi, dan keuangan. Perusahaan kita juga turut andil dalam menggelar investasi konstruksi, teknik nasional, dan proyek lainnya, Fernando mengangguk. Manurung melanjutkan, belakangan ini, PT Nando Jaya sedang berdiskusi dengan pemerintah Kota Lautan Timur tentang pengembangan daerah miskin, ini adalah proyek besar dengan investasi puluhan triliun. Ini melibatkan pengambil alihan tanah dan kompensasi, pengalokasian kembali, pembangunan rumah, dan lain-lain. Para eksekutif perusahaan telah memutuskan untuk membuat Nyonya Sarah mengambil alih posisi Chief Executive. Tentu saja, kami semua akan terus mendukung Nyonya Sarah di belakang. Fakta bahwa Sarah adalah istri Fernando, bukan lagi rahasia di depan para eksekutif PT Nando Jaya. Tentu saja, renovasi daerah miskin ini adalah proyek besar yang memakan waktu sekitar 2 tahun. Namun, melalui penelitian awal, kami telah memutuskan jika proyek renovasi berjalan, posisi Nyonya Sarah di perusahaan akan dipromosikan semakin dekat dengan inti perusahaan, Manurung menambahkan. Fernando mengangguk dan berkata, omong-omong, dalam waktu dekat ini,
belikan saya satu villa di Gunung Idaman Awan. Manurung terkejut dan berkata, Pak Fernando, meskipun villa Gunung Idaman Awan adalah villa kelas atas, menurut saya lokasinya tidak ideal karena tidak berada di pusat kota, kurang cocok untuk Anda tinggali. Di Gunung Idaman Awan saja. Aku sudah melihatnya, pemandangannya cukup bagus, kebetulan jauh dari pusat kota dan lebih tenang. Fernando melihat lalu lintas yang sibuk di luar jendela, kelembutan muncul di matanya. Yang paling penting adalah, Sarah ingin jalan-jalan di sana. Baik, Pak Fernando, saya akan segera melaksanakannya. Sepulang dari Fortune Plaza, Sarah memberitahu Fernando bahwa Tazudin memanggil mereka untuk makan malam di rumahnya. Fernando tidak terkejut, dia telah bergabung dengan keluarga Yasmudi begitu lama, dia sudah tahu kebiasaan Tazudin yang sering memanggil Sarah dan Yana untuk acara makan keluarga. Bersambung ke bab 49. Terima kasih masih setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.